Oke, halo. Jadi sebelumnya kita akan melanjutkan pembahasan ulangan harian yang belum sempat kita bahas pada kelas kemarin. Kemarin kan kesepakatannya yang akan dibahas dalam video yaitu paket B nomor 3, 4, dan 6. Nah, di sini ada nomor 3 di paket B. Diketahui tan beta 3 per 4 dan dengan 180 derajat kurang dari beta kurang dari 270, tentukan nilai sin beta. Nah, dari sini 270, 180 kurang dari beta kurang dari 270 itu ada di kuadran berapa? Kita ingat-ingat dulu ya. Nih, di sini kan 0, kemudian di sini 90, di sini 180, di sini 270. Kalau dia di antara 180 sama 270, berarti dia itu di kuadran 3 gitu. Oke, karena dia jadi kuadran 3, sekarang kita menggambar nih. Nah, tahap pertama kita kemarin harus apa? Tahap pertama yaitu menggambar segi 3. Segitiganya tadi di kuadran berapa? Di kuadran 3. Jadi kita gambarnya gini. Nah, dari sini kita tarik 3 per 4 tadi ya. 3 per 4 di sininya beta. Terus habis itu depannya dia tuh yang mana? Depannya tuh kan yang sini. Berarti depannya itu adalah 3 tan 3 per 4. Sampingnya itu 4 gitu. Kita cek dulu. Tan tadi 3 per 4. Terus habis itu dia itu kan ada di X-nya ada di sebelah kiri, jadi negatif, ini juga negatif. Tapi nanti pas mencari panjang, kalian tidak usah memperhatikan positif sama negatifnya. Karena apa? Karena panjang, nilai dari panjang itu udah pasti positif gitu. Terus tahap keduanya nih, tahap keduanya setelah menggambar segitiga akan maaf, dikasih nama dulu nih. Kasihan dia nggak ada nama. Ini O, ini A, ini B. Berarti yang dicari adalah panjang dari OB. Mencari panjang OB. Oke. Mencari panjang OB. Nah, di sini OB kan sisi miring ya, berarti OB kuadrat itu sama dengan AB sama AO. OB kuadrat ditambah AO kuadrat. Kemudian OB-nya di sini berapa? OB kuadrat sama dengan AB ditambah AO. Benar ya? AB ditambah AO. AB-nya di situ adalah 3. 3 kuadrat ditambah AO-nya 4 kuadrat. Kalian nulis negatif juga boleh sih, tapi enak langsung positif aja deh guys. Terus habis itu 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah sama 16, itu masih OB kuadrat. Nah, kalau udah ada akarnya di sini 25, di sininya udah nggak OB kuadrat lagi, tapi OB. OB kan sama dengan akar 25. OB-nya berarti berapa? 5 gitu. OB-nya 5 kan berarti sini ya. Terus terakhir adalah mencari nilai dari sin beta. Mencari nilai dari sin beta. Ketiga, mencari sin beta. Terus sin beta itu sama dengan apa? Depan per miring. Tapi jangan sekali-sekali kalian nulis langsung demi. Jangan. Tapi sisi depannya tuh apa sih? Sisi itu kan sisi depannya AB. Sisi depannya AB. Sisi miringnya itu O
B. Nah, gini. Terus sampingnya kamu tulis demi gitu. Terus habis itu AB tadi. Nah, kalau di sini kalian perhatiin positif negatifnya. Nah, tadi kan, tapi kalau pusing pusing lihat positif negatifnya langsung aja deh ditulis aja. AB tadi berapa? AB-nya 3, AB-nya 3, OB-nya 5. Terus sin kalau di kuadrat 4 itu bernilai negatif. Kalian kasih negatif dari awal gitu. Jadi apa? Jadi nilai dari, lanjutin ya. Oke. Nah, setelah itu yang nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang mahasiswa dengan tinggi 1,8. Nah, seorang mahasiswa dengan tinggi 1,8. Berarti yang tinggi 1,8 itu apa sih? Mahasiswanya atau gedungnya? Kan mahasiswanya tuh. Berarti dia ini tingginya 1,8 gitu. Bukan malah gedungnya. Nah, dia tuh mau ngukur ketinggian kampus, tapi tuh uh, taunya cuma jaraknya dari 50 meter. Jadi dia tuh mau ngukur jarak gedung, mau ngukur tinggi gedung, tapi itu dengan jaraknya dia 50 meter dari si gedungnya tadi. Nah, sudut elevasi itu mana? Sudut elevasi itu mata ngelihat ke atas. Berarti di sini alfanya 60, langsung tulis 60 derajat juga boleh. Kemarin banyak yang naruh sudut 60 derajat itu ada di atas. Kalau di atas itu namanya apa? Sudut sudut depresi pun ngitungnya nggak yang atas itu ya, tapi yang sejajar sama sumbu X gitu. Terus habis itu, nah yang diketahui perbandingan trigonometri, petanya itu adalah, ini salah ya, petanya 60 derajat, 60 derajat. Terus jarak mahasiswanya 50, tinggi mahasiswa 1,8. Jadi tahap pertama adalah sama, menggambar segi 3. Tahap pertama menggambar segitiga. Segitiganya nah, di pojok ini kita kasih nama dulu. Di sini ada A, ini ada B, ini ada C. Nah, titik C itu titik di mana mahasiswa tuh ngelihat ke atas. Jadi mahasiswanya tuh masih ada di bawah sini. Ini kan matanya mahasiswa. Nah, mahasiswanya tuh di sini. Terus habis itu, sininya kita tahu adalah 50. Terus sudutnya di sini 60 derajat. Oke, sekarang kita identifikasi apa yang diketahui dan apa yang akan dicari. Yang akan diketahui itu apanya si 60 derajat. Sisi apanya 60 derajat? Yaitu sisi samping. Ini samping. Nah, yang mau ditanyakan sini, tinggi gedung. Tinggi gedung itu apanya 60 depan. Nah, perbandingan trigonometri apa yang menggunakan uh, depan sama samping? Ayo, apa? Yaitu tan gitu. Jadi tahap kedua itu mencari panjang AB. Mencari panjang AB. Nah, nyarinya gimana? Cuma diketahui satu sisi toh. Lebih enak menggunakan apa? Lebih enak menggunakan, kalau misalnya ada satu sudut istimewa dan satu sisi yang diketahui, biasanya dia tuh pakai yang kali silang itu, guys. Jadi kita pakai tadi tan ya. Tan 60 derajat sama dengan tan desa. Depannya AB, sampingnya BC. Terus sampingnya kalian tulis, ini opsional ya, boleh ditulis boleh enggak. Desa.
Terus habis itu AB-nya tadi belum, BC-nya 50. Terus tan 60 itu adalah sih tan 60 akar 3. Terus 50-nya ke sini itu berubah jadi apa? Perkalian. Jadi AB sama dengan 50 akar 3. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena yang dicari itu tuh baru di bagian sininya. Baru di bagian ini. Itu adalah 50 akar 3. Padahal tinggi gedung itu yang ini. Dari AB sampai ke bawah. Ditambah sama sini. Sini itu apa? Sama kayak apa? Sama kayak tinggi orang itu. Gitu. Jadi yang tahap ketiga yaitu mencari tinggi gedung. Taruh sebelah sini ya. Lah. Mencari tinggi gedung. Tahap berapa ini tadi? 3. Masih biru. Mencari tinggi gedung. Tinggi gedung sama dengan apa di situ tadi yang kita cari? AB ditambah sama orangnya tadi. AB ditambah 1,8. Ini kok nakal tuh? Bentar ya. AB ditambah 1,8. AB ditambah 1,8. AB-nya berapa? 50 akar 3 ditambah 1,8. Apakah mereka bisa dijumlah? Yang satu punya akar, satu enggak? Tidak, karena mereka merupakan bilangan yang berbeda gitu. Yang satu bilangan rasional, yang satu bilangan irasional. Nah, jadi kalian kasih jadi ya. Jadi tinggi gedung adalah itu. Oke. Nah, di sini ada nomor 6. Itu menentukan nilai dari sin 315 dikurangi cos 210 dikali dengan tan negatif 60 derajat. Nah, di sini kita cari dulu, cari satu-satu. Semangat ya, nggak bisa, nggak ada cara lain selain nyari satu-satu. Nih, sin dari 315 derajat. Akan mencari sin dari ya. Oke, bentar guys. Mencari nilai sin 315 derajat. Nah, sin dari 315 derajat itu tuh kita pakai apa sih? Ada dua cara kan? Kita bisa pakai 270 sama 360. Tapi aku kan udah pernah meng-highlight kalau misalnya lebih enak pakai 180 sama 360. Jadi nanti ini pakainya 360 dikurangi alfa. Ini nggak usah ditulis ya. Nah, rumusnya tulis dulu. Sin dari 360 dikurangi alfa itu sama dengan, kalau di kuadrat 4 sinnya negatif. Sin alfa. Terus habis itu, kenapa kok bisa tahu gitu Bu? Dihafalkan teman-teman sama banyak mencoba soal. Kalau kalian nggak mau nyoba ya nggak bisa dong. Terus habis itu sin dari 360 dikurangi berapa ya hasilnya 315? 45 sama dengan negatif sin dari 45. Habis itu sin dari 315 itu sama dengan negatif sin 45 berapa? Akar 2 per 2 gitu. Terus yang kedua kita nyari cos 210. Atau sebelahnya aja deh.
cos 210. Tahap kedua, mencari cos dari 210. 210 derajat. Cos dari 210. Berarti kita pakai apa ini? Pakai yang 180 ditambah alfa. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Cos dari, harusnya merah ya? Bentar, tak ganti. Cos dari 180 ditambah alfa itu sama dengan cos kalau di kuadran 3 itu negatif. Berarti negatif cos alfa. Habis itu cos dari 180 ditambah 30 itu sama dengan negatif cos 30. Terus cos dari berapa? 210 sama dengan negatif cos dari 30. Angkat 3 per 2. Yang terakhir kita mencari tan dari sudut negatif. Nah, diingat-ingat kalau di sudut negatif yang bakal ikut berubah jadi negatif itu sin sama tan doang, cosnya enggak. Jadi tan dari negatif alfa itu sama dengan negatif tan alfa gitu. Terus tan dari negatif 60 derajat itu sama dengan negatif tan 60 derajat. Nah, tan 60 itu berapa? Akar 3. Habis itu kita sambungin deh mereka. Aku tuh nanti soalnya ditulis dulu ya, mencari nilai itu gitu. Sin cos tan. Tahap ke-3, mencari nilai. Jadi sin 315 derajat dikurangi kurang cos dari 210 dikali dengan tan negatif 60. Negatif 60 derajat. Terus habis itu sin dari 315 tadi adalah negatif akar 2 per 2 dikurangi cos dari 210 yaitu negatif akar 3 per 2 dikali tan dari negatif 60 tadi adalah negatif akar 3. Terus negatif akar 2 per 2 dikurangi ini sama ini kan jadinya positif, negatif kali negatif. Terus akar 3 kali akar 3 hasilnya yaitu 3 per 2. Terus karena penyebutnya mereka udah sama, jadi negatif akar 2 kurangi 3 per 2. Ini adalah hasil akhirnya. Negatif akar 2 dikurangi 3 per 2.